Kalau istilah Jawanya itu kemproh, yang artinya terlihat kotor. Nah, karena hal ini, warung klien saya ini dihindari oleh para pembeli. Nah, silakan simak video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, salam bahagia dan semoganya kebaikan yang selalu menyertai kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Jumpa lagi dengan saya, Abah Ramdhani. Dalam kesempatan kali ini masih membahas seputar santet lalat hijau. Ya, saya akan share kasus yang dialami oleh salah satu klien saya. Sebut saja namanya adalah Mas Yai. Ya, Mas Yai ini tentu nama samaran, ya, bukan nama asli. Mas Yai ini punya usaha warung makan di kompleks kantin pabrik. Nah, jadi di kompleks tersebut ada banyak sekali warung makan. Warung makan ini sebenarnya itu milik kedua orang tua Mas Yai. Tapi karena ayah dari Mas Yai ini sakit, jadi diteruskan oleh Mas Yai dan istrinya. Nah, sedangkan ibu dari Mas Yai ini merawat suaminya atau ayah dari Mas Yai. Ya, sudah setahun Mas Yai ini menjalankan usaha warung makan tersebut. Dan di bulan ke-6 atau setelah setengah tahun ya, memegang warung tersebut, Mas Yai ini mengalami fenomena ganjil, fenomena aneh lah ya, yang dicurigai Mas Yai ini sebagai santet usaha. Nah, di mana santet usaha ini menggunakan media lalat hijau. Nah, dari cerita Mas Yai ini, ada banyak sekali lalat hijau yang berdatangan ke warungnya. Dan warung samping kanan dari warung milik Mas Yai. Ya, selain kedua warung tersebut, tidak ada serangan lalat hijau. Dari keterangan Mas Yai ini, beliau ini sebenarnya sudah pasang anti serangga yang berupa obat nyamuk bakar. Nah, dalam satu waktu Mas Yai ini membakar 3-5 obat nyamuk bakar sekaligus. Nah, efeknya itu memang bisa mengusir, dan sebagian lalat tersebut mati. Nah, tapi setelah obat nyamuk ini habis atau keesokan harinya, lalat tersebut datang lagi. Ya, hal ini berlangsung beberapa hari, dan Mas Yai ini semula tidak menaruh curiga, ya mungkin lalat hijau biasa ya. Dan kecurigaannya ini timbul karena ada dua hal. Nah, yang pertama sudah saya sampaikan di awal tadi ya, yakni yang didatangi lalat ini adalah warung milik Mas Yai dan warung samping kanannya. Nah, untuk warung samping kiri dan warung-warung lainnya, ketika diamati oleh Mas Yai, nah ini aman-aman saja. Nah, untuk yang kedua, tidak satu atau dua orang ya, pembeli yang mengatakan bahwa warung makan milik Mas Yai ini terlihat kemproh atau terlihat kotor. Dan sedangkan dari pengamatan Mas Yai sendiri, warungnya ini sudah bersih dan sudah tertata dengan rapi. Bahkan untuk meyakinkan dirinya ini, Mas Yai ini tidak hanya menjaga kebersihan warungnya saja, tapi juga kebersihan dirinya sendiri.
dan karyawannya ketika melayani para pembeli tersebut. Nah, satu waktu Mas Yai ini ngobrol dengan salah satu temannya masalah warungnya ini, dan teman dari Mas Yai ini asal nyeplos saja. Apa mungkin warung Mas Yai ini terkena santet lalat hijau? Jadi terlihat kemproh atau terlihat kotor. Nah, atas dasar inilah beliau ini menghubungi saya dan meminta bantuan untuk masalah warungnya ini. Dan setelah saya lihat, ternyata memang benar. Bahwa warungnya Mas Yai ini terkena santet lalat hijau. Dan sebenarnya yang terkena santet ini tidak hanya warung milik Mas Yai saja, tapi ada beberapa warung yang terkena santet. Nah, tapi milik dua warung, satu milik Mas Yai dan satunya itu warung samping kanan dari Mas Yai. Nah, inilah yang santetnya itu tembus. Nah, lalu solusinya bagaimana, Bah? Ya, seperti biasa ya. Untuk solusi yang saya tawarkan ya kepada Mas Yai ini adalah media garam ruatan. Ya, untuk pembersihan dan mustika pelarisan khusus untuk pelarisan dan pagar goib ya, agar tidak terkena santet untuk kedepannya. Oh ya, meskipun warung milik Mas Yai ini terkena santet, namun untuk omsetnya itu memang ya agak turun ya, tapi tidak terlalu signifikan. Ya, cuma Mas Yai ini khawatir saja ya, semisal dibiarkan terus-terusan ya, nanti efeknya itu tambah buruk. Nah, maka dari itu perlu mengambil langkah-langkah yang pasti untuk mengatasi santet lalat hijau yang menyerang warungnya. Nah, terakhir beliau itu menghubungi saya ini, beliau itu memahar garam ruat saja. Ya, beliau ini memaharkan untuk warung samping kanannya yang sama-sama terkena santet tersebut. Nah, untuk warung makan beliau sendiri ya, sudah kembali seperti semula, sudah tidak ada keluhan terlihat kemproh ya, dari pembeli. Nah, di video ini saya cukupkan terlebih dahulu ya, buat saudaraku semua, para pejuang dagang. Jika Anda ini berminat ya untuk memahar garam ruatan, media pelarisan atau sarana penangkal santet, ya, usaha dan pagar usaha, ya, silakan Anda bisa menghubungi saya langsung atau menghubungi dengan staf saya. Untuk nomor kontaknya sudah saya sertakan di deskripsi video ini. Monggo. Nah, saya Bah Ramdhani pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.